bulan yang lalu saya mengunjungi Togo untuk mengambil bagian dalam perayaan 130 tahun kehadiran SPD, 125 tahun kehadiran SSPS, dan 25 tahun SSPS-AP. Tanggal 27 Agustus 1892, para misionaris pertama SPD menginjakkan kaki mereka di Togo, dan dengan demikian pertama kalinya SPD hadir di benua Afrika. Para misionaris SPD dikenal sebagai yang memulai kehadiran gereja Katolik di Togo. Karena itu 130 tahun SPD di Togo berarti 130 tahun gereja Katolik di Togo. Ketika para misionaris pertama itu berangkat dari Jerman, dari Hamburg dengan kapal, mereka membawa sangka antara lain dua barang penting. Yang pertama adalah sebuah rumah tropis yang sudah jadi, rumah yang dianggap cocok untuk wilayah tropis yang hanya beriklim dua, bermusim dua, musim kemarau dan musim hujan. Rumah sudah dibuat jadi, tapi untuk transportasi mereka harus membongkar rumah itu, kemudian memasangnya kembali ketika tiba di Togo. Ini hal biasa yang dibuat ketika itu. Juga beberapa tahun kemudian, ketika para misionaris pertama berangkat ke Papua New Guinea, hal yang sama juga dibuat. Mereka membawa serta rumah tropis yang sudah jadi. Dan hal kedua yang dibawa adalah sebuah hadiah khusus dari Santo Agnolus Jansen kepada para misionaris Togo, yaitu tabernakel pertama dari rumah misi di Style. Setelah 17 tahun, rumah misi mendapat tabernakel yang baru, dan tabernakel yang pertama diberikan kepada para misionaris Togo. Ada makna penting simbolis dari kedua barang yang dibawa para misionaris itu. Yang pertama, soal rumah, mengingatkan bahwa setiap komunitas misionaris perlu punya tempat di mana mereka dapat berkumpul, dapat berbagi. Perlu ada kesatuan yang ditunjukkan oleh keberadaan di tempat yang sama. Ada rumah bersama untuk para biarawan, untuk para misionaris. Sekaligus rumah itu mengingatkan mereka akan tugas mereka mewartakan kabar gembira agar orang-orang yang mendengarnya merasa tergerak, terinspirasi untuk bergabung bersama yang lain, untuk berekonsiliasi lintas keluarga, lintas suku, agar dapat membentuk satu rumah bersama sebagai satu masyarakat besar di mana setiap orang boleh punya tempat. Tugas misioner adalah mempersaudarakan orang agar merasa bersatu, hidup dalam rumah yang sama. Tetapi tugas ini hanya mungkin kalau ada tabernakel tadi yang mengingatkan akan pentingnya doa, yang mengingatkan akan kehadiran yang permanen dari Tuhan di tengah komunitas, di tengah masyarakat dan umat yang mereka layani, tapi perlu ambil waktu untuk doa. Tugas misioner tidak akan bertahan tanpa doa, tanpa kerelaan, tanpa kesediaan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa, dalam kontemplasi. Berkanjang seperti saya katakan pada awal perayaan tadi adalah tema dari bacaan-bacaan
kisah yang agak aneh. Musa selama dia mengangkat tangannya, selama tangannya terangkat, Israel menang. Kalau dia lemah, tangannya jatuh, Israel kalah. Lalu ada orang yang menopang tangannya. Hemat saya, kisah ini mau menunjukkan apresiasi, penghargaan Israel sekurang-kurangnya pengarang buku Keluaran akan tokoh Musa ini yang dianggap sebagai orang yang sungguh memberikan dirinya untuk bangsa yang kecil, bangsa yang harus berimigrasi, bangsa yang harus melewati banyak tantangan. Musa, pemimpin mereka, sungguh memberi diri untuk mereka. Dalam kesempatan lain, Musa berjuang agar Tuhan mengampuni Israel. Dia bernegosiasi dengan Tuhan agar Tuhan tidak membinasakan Israel. Hari ini dia ditunjukkan sebagai tokoh yang berjuang supaya bangsa ini tidak hancur, tidak hilang karena kekuatan bangsa lain. Musa yang berkanjang dalam perjuangannya membela mendampingi bangsa yang kecil, bangsa yang terancam. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menulis kepada Timotius, memberanikannya agar tetap berkanjang untuk mewartakan Injil, baik dalam situasi yang tampan, juga dalam situasi yang tidak tampan. Tidak menyerah mewartakan kabar sukacita, walaupun ada banyak sekali tantangan yang mesti dihadapi. Berkanjang dalam mewartakan kabar sukacita. Keberkanjangan ini untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang terancam hidupnya, dan berkanjang dalam pemberitaan Injil hanya mungkin kalau ada keberkanjangan dalam doa seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Hanya kalau orang berkanjang dalam doa, usahanya untuk mendampingi orang-orang kecil sungguh dapat bertahan. Hanya kalau orang berkanjang dalam doa, dia tidak akan menyerah, putus asa mewartakan Injil, walaupun mesti berhadapan dengan situasi di mana banyak orang tidak mempedulikannya. Doa, merenung, kontemplasi bagi saya sekurang-kurangnya memiliki 3 makna penting. Yang pertama, melalui doa kita berkomunikasi, kita mendengar diri kita sendiri. Kita kenal diri kita sendiri, kita terhubung dengan diri kita sendiri kalau kita ambil waktu untuk doa. Seringkali karena banyak kesibukan, entah kesibukan yang bermanfaat atau yang kurang bermanfaat, kita memiliki relasi yang dangkal dengan diri kita sendiri. Kita kurang kenal diri. Doa artinya ambil waktu untuk mendengar diri kita sendiri, untuk mendengar kekuatan dan kelemahan kita, untuk mendengar keinginan batin kita yang terdalam. Ambil waktu untuk doa artinya ambil waktu untuk diri kita sendiri. Yang kedua, berdoa berarti masuk ke dalam proses agar kita dapat melihat dunia dan orang lain dengan cara pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang dunia? Tuhan yang menciptakan segalanya dengan baik, tidak hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang buruk, yang salah, yang lemah. Tuhan selalu melihat melampaui kelemahan kita. Dia lihat yang baik.
fokus pada yang kurang, yang lemah, tetapi melampaui itu melihat yang baik, karena itu memungkinkan kita untuk memperbaiki diri, untuk melangkah. Ada banyak sekali hal yang kurang berkenan, yang tidak sejalan dengan keinginan kita, dengan keinginan orang lain yang kita hadapi, tapi tidak berhenti di sana, tidak terfokus di sana. Selalu berusaha untuk melihat aspek yang baik dalam diri orang lain, di tengah dunia, dalam masyarakat, dalam gereja. Dan yang ketiga, doa membantu kita untuk menjawab pertanyaan, apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Membantu kita dalam proses discernment, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Secara pribadi, sebagai komunitas, sebagai serikat, sebagai keluarga, doa membantu kita dalam proses discernment ini. Discernment yang penuh dengan doa mengantar kita kepada keputusan yang baik. Seringkali itu berakhir pada kesadaran bahwa yang baik untuk kita itu bukan sesuatu yang pada awalnya merupakan intensi doa kita. Doa dapat membantu mengubah cara pandang kita untuk menerima apa yang tidak sesuai dengan kehendak awal kita. Tapi dalam proses kita sadari bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk orang lain. Doa yang berkancang membantu kita untuk menemukan diri kita sendiri, untuk melihat dunia dengan kacamata Allah, dan untuk menjawab pertanyaan apa yang Tuhan sungguh kehendaki dari kita. Doa yang berkancang, permintaan yang berkancang seperti dalam Injil tadi dapat menghasilkan buah. Dalam bulan Mei kemarin, Paus Fransiskus mengambil satu keputusan yang amat penting untuk kita, kongregasi klerus yang mempunyai anggota imam dan pruden. Sampai waktu itu ada ketentuan bahwa pruden tidak bisa menjabat sebagai pimpinan dalam kongregasi kalau tidak ada izin khusus dari Vatikan. Sementara dalam konstitusi kita tertulis bahwa tugas kepemimpinan terbuka untuk semua moderator yang memenuhi syarat. Tapi ada diskriminasi berdasarkan ketentuan ini. Paus Fransiskus membuat satu langkah perubahan yang sangat penting. Dan ini sesudah berkali-kali, bertahun-tahun kita memperjuangkannya. Selalu pada banyak kesempatan pertemuan dengan Paus, kita selalu menyampaikan supaya ini ditinjau lagi. Dan akhirnya untuk mengangkat seorang bruder menjadi pemimpin sebagai rektor dari satu komunitas, itu superior general bersama Dewan yang berpihak tanpa menyampaikan izin, itu izin dari Vatikan untuk mengangkat seorang bruder sebagai provinsial general bersama Dewannya berhak mengangkat dengan konfirmasi dari dikasteri untuk hidup religius, dan seorang bruder pun dapat dipilih sebagai superior general, pemimpin umum sebuah serikat campuran tadi. Perlu memang ada persetujuan dari Vatikan. Ini satu langkah maju dalam kehidupan kita sebagai komunitas religius, tapi juga dalam kehidupan gereja pada umumnya. Ini terjadi setelah berkali-kali kita mengetuk pintu seperti janda dalam bacaan Injil tadi. Pada akhirnya ada perubahan. Tapi sekali lagi
hasil dari sebuah doa yang berkelanjutan tidak selalu berarti kita mendapatkan apa yang kita kehendaki pada awal, dapat berarti sebuah transformasi, sebuah perubahan cara pandang yang penting bagi kita untuk mendapatkan apa yang lebih baik bagi kita dan bagi orang lain. Berkelanjutan dalam doa, berkelanjutan dalam panggilan, berkelanjutan dalam pilihan itu didasarkan pada berkelanjutan kita untuk mengambil waktu merenung, berkontemplasi. Semoga